Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa dan intinya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah karunia serta ridhonya pada pagi menjelang siang ini, tepatnya di hari yang ke-21 Ramadan 1446 Hijriah. Allah masih memberikan kesempatan umur, kesehatan jasmani dan rohani, dan tentunya kesempatan untuk kita sama-sama hadir di mushola at-taqwa ini dalam rangka kajian rutin Ramadan. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah, pemateri atau penceramah pada kesempatan siang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Fakhrul Razi LCM Sos I, ya. Magister Sosial Islam, jadi sosialnya itu sosial keislaman gitu, jadi bukan sosial yang lainnya, khususnya maksudnya. Dan tema pada kesempatan siang hari ini sesuai dengan momen ataupun waktu, yaitu di akhir Ramadan 10 terakhir ini kita akan melaksanakan ibadah tahunan, ya. Kali ini zakat fitrah, ya, dan zakat mal maupun zakat fiskat dan zakat sedekah yang lainnya. Mudah-mudahan dengan materi ini nanti kita sama-sama bisa menyimak dengan sebaik-baiknya sehingga ibadah kita tentunya akan sesuai dengan syariatnya, tuntunannya, dan harapannya tentunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, mari kita sama-sama buka pada pengajian pada sore pagi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan ataupun dibacakan oleh Bapak Cici Anggara. Waktu dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka surat yang ke-62, surat Al-Jum'ah, juz yang ke-28. Kita bacakan bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima
قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Sadaqallahul-Adzim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan sama-sama kita mendengarkan ayat Al-Quran akan mendapat rahmat Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, baiklah untuk acara inti pada kesempatan siang ini kita siap dalam rangka dengan tema yaitu zakat sebagai pembersih hati. Mari kita sama-sama persiapkan kosongkan pikiran kita dan konsentrasikan sehingga materi akan kita bisa simak dengan sebaik-baiknya. Itu waktu dengan sepenuhnya dengan segala hormat kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabi al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang berbahagia dan terhormat keluarga besar dari Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung, para pejabat, mungkin Pak Makmur Hidayat izin pamit untuk bisa memenuhi undangan untuk bisa berbagi sharing di sini, dan seluruhnya yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Salawat dan salam tak luput kita atur agungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga Rasulullah dan seluruh umatnya hingga yaumil kiamah. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya ini jadi tanda rasa
terima kasih kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan, tadi sudah disebutkan. Nikmatul fursah lil hayah itu enggak semua Allah beri gitu ya. Nikmat kehidupan itu tidak Allah berikan ke semua makhluknya. Dan saat Allah berikan nikmat hidup, artinya Allah masih berikan kita kesempatan untuk beraktivitas atau beramal. Pilihannya hanya dua kan, beramal baik atau dia melanggarlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ketiga itu amal mubah. Kalau dalam fikih banyak lah ya. Tapi pilihannya itu ada dua itu aja. Gitu ya. Sebelum kita semua yang karena kita memang semua camat calon mati semua gitu ya. Sebelum kita masuk di alam kubur, alam barzakh, udah lagi nggak ada kesempatan kita untuk beraktivitas, beramal sehingga menambah bekal kita di yaumul qiyamah. Jadi di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, sebagaimana ini adalah ijabah ya, permohonan yang Allah kabulkan kepada kita semua saat kita berdoa, ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan. Alhamdulillah sampai dan sekarang sudah masuk 10 terakhir Ramadan. Kita niatkan, bulatkan tekad kita di kesempatan yang 10 terakhir ini, mari kita sama-sama maksimalkan untuk ibadah, berbuat kebaikan, untuk tentunya kebaikan kita juga di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kita berbicara tentang zakat, maka tentunya di sini kita akan berbicara tentang harta dan seperti apa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu memposisikan harta di dalam agama. Posisi harta atau al-mal dalam agama ini sangat tinggi ya. Di sisi syariat itu sangat tinggi. Karena tidak ada, kalau saya boleh katakan, tidak ada ibadah yang bisa didirikan oleh seorang hamba kecuali harus ditopang dengan harta. Coba sebutkan ibadah apa yang tidak ditopang oleh harta. Sholat. Apa Bu? Sholat. Sholat benar tidak ditopang dengan harta. Puasa. Ya. Juga. Min syurutil Kan bisa baca air. sihatis sholat itu satul aurah ya. Syarat sah sholat itu diantaranya adalah menutup aurat. Di antaranya masih banyak yang lain. Belum nanti yang fadilah-fadilah dengan minyak wangi dan pakaian juga nggak bisa kalau kita nggak beli gitu ya. Karenanya saya masih mengatakan, masih percaya sekali bahwa tidak ada ibadah yang tidak ditopang dengan harta. Kalau makan, kalau lapar, cemberut gitu. Kalau sakit udah senyum. Gitu ya. Berdiri juga butuh harta nggak sih, butuh. Kita beli makanan. Jadi kalau Rasul itu sering mengingatkan kita,
kalau luqmatun tuqimu solbaka di mana. Kalau kalian saat makan itu ingat, jadikan niat makan itu agar memperkuat atau memperkokoh tulang-tulang hamba atau tulang-tulang kita agar mampu untuk berdiri dalam melakukan ibadah. Ya, apalagi itu apalagi ibadah haji. Apalagi yang kita mau bahas sekarang adalah kaitan dengan zakat, gitu ya. Jadi nggak ada tuh di dalam agama yang ibadah itu tanpa ditopang dengan harta. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan diistinbat oleh para ulama yang lain 5 prinsip dalam beragama, penjagaan agama terhadap 5 hal ini. Salah satunya adalah hifzul mal, dia menjaga harta. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tadi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang satu hal, bahwa tidak ada ibadah yang tidak ditopang dengan harta. Karena itu semua amalan manusia dalam rangka mencari harta untuk menopang ibadah menjadi ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ma la yatimmu illa bihi atau ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun, gitu ya. Kalau sesuatu itu ma la yatimmu al wajib, jika sesuatu yang wajib itu tidak bisa ditopang, dipenuhi kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut menjadi hukumnya wajib. Semua amalan seorang hamba dalam rangka memenuhi atau mendapatkan harta sesuai dengan tuntunan agama, tidak menyalahi aturan agama, tidak menyalahi aturan hukum negara, maka semua aktivitas itu sebenarnya bernilai ibadah yang mulia di sisi Allah SWT. Gak boleh itu dikotomi, itu gak boleh. Ya. Bapak ibu kerja dari pagi sampai sore gitu ya. Itu gak boleh dikotomi. Oh ini amalan duniawi aja, salah itu. Agar kita sebagai hamba Allah itu tidak merugi, maka fikihnya yang kita harus pahami adalah saat kita bekerja, kita ini dengan sendirinya untuk memenuhi hal-hal yang bisa menopang ibadah. Maka kerja dari pagi sampai sore itu menjadi ibadah. Kalau ada orang yang bata ta'banan fil lail bisa babi kasbi ma'isyah maghfuran hatta asbaha. Kalau ada seorang pekerja kemudian dia kelelahan, malam hari dia tidur lelap begitu ya, maka bata maghfuran, kata Rasulullah SAW. Dia malam itu tidur lelap dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keberapa? Yang kedua ya, bahwa saat kita mencari kemudian
Allah datangkan rizki kamu dalam bentuk harta, maka muncullah di dalam diri kita sebagai hamba Allah, kadang-kadang itu harta itu menjadi sangat dicintai. Oh, saya dapatnya aja susah Pak Ustadz gitu ya, dapatnya aja susah, pokoknya banting tulang untuk mendapatkan harta gitu ya. Maka muncullah itu di dalam diri kita itu sifat syuhun wal bakhil, sifat kikir gitu ya. Bakhil sama saudara ya, syuhun bakhil sama saja. Selain setelah hamba itu kerja keras, dapat kasbul maisahnya menghasilkan, kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagi sedikit sih harta kamu itu untuk jalan aku ini. Itu rasanya berat. Gitu ya. Disinilah kita terus harus membaca kembali tentang selain keutamaan. Kita ingat juga bahwa jalan kita mendapatkan harta itu tidak mungkin kalau tidak ditopang juga dari rizki Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam bentuk kesehatan dan yang lainnya gitu ya. Kemudian selain memang ada rasa kecintaan yang luar biasa karena asbabnya kita dapat dari usaha manusia, ditopang lagi desain Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu kan wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu sangat lihubbil khairi, dia itu sangat mencintai. Al khair di sini mufassir itu sepakat kok, harta. Lihubbil khairi la syadid. La syadid maksudnya hubun syadid, yaitu dia tuh kalau cinta harta tuh cinta banget gitu. Maka untuk melepasnya itu terasa berat, enggak enteng, enggak mudah gitu melepasnya. Enggak mudah melepasnya. Nah, karenanya Allah juga karena bukan karena Allah mengetahui ya, karena Allah menciptakan manusia, mendesain manusia seperti itu. Allah sebut zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Itu jelas semua. Yang namanya desain manusia itu sangat cinta dengan wanita, anak-anak, memiliki anak, kemudian perdagangan, emas, perak, wal khail musawwamah, kendaraan, kuda yang keren, gitu, mobil yang bagus. Itu memang Allah sudah hiasi. Gitu. Karena di sini kesempatan kita juga menelaah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saat Allah Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah yang sama-sama kita hafal ya, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di ayat ini Allah ingin menginformasikan kepada kita semua bahwa di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah selain dia beriman kepada yang gaib, yang kedua mendirikan sholat,
Yang ketiga itu wa mimma razaqnahum. Mim, min, sebenarnya dari kata min, ma, min litab'id, gitu ya. Ambil sebagian, itu maksudnya. Ambil sebagian ma razaqna, apa yang kami titipkan dalam bentuk rizki kepada hamba-hamba. Yunfiqun, kamu belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu itu Allah ingin ngasih, memberikan kepada kita informasi bahwa di antara tanda orang bertakwa adalah sedikit atau sebagian rizkinya dibelanjakan untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di dalam jalan agama ini. Karena kita yakin, hakul yakin ya, kita insya Allah sebagai seorang muslim, muslimah, semua yang Allah berikan ini kan sebenarnya titipan. Dan di antara yang Allah titip itu tidak semuanya milik kita, gitu ya. Tidak semuanya milik kita. Itu setelah kita banyak baca, banyak dengar taklim, banyak dengar majlis ilmu, kita yakin itu. Maka nggak boleh lagi ada keraguan bagi seorang muslim itu untuk ambil sedikit sebagian dari rezeki kita untuk kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini di antara firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan kita membelanjakan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman ini sering kita dengar juga. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah ngasih perumpamaan kepada kita semua. Hambaku, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu seperti kau tanamkan satu biji, kemudian tumbuhlah dari biji itu 7 tangkai, dan setiap tangkai itu berisi 100 biji. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan Allah melipat gandakan bisa lebih banyak dari itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau ini ayat ini, kalau saya juga memahaminya saat kita diajak dialog oleh Allah seperti orang jual beli, asik kan kalau ada orang yang mau ngasih kesempatan investasi 1 juta tahun 2025, 2026 akhirnya nanti dikasih 700 juta. Ada yang mau nggak? Mau semua lah. Masihlah mau semua kalau ada. Tapi kalau ada yang mau mengatakan seperti itu, pasti disebut investasi bodong ya Pak ya. Nggak masuk akal. Mana bisa dia tanam 1 juta kemudian kembali 700 juta? Nggak masuk akal. Tapi ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Jadi kalau ditanya, itu kalau zakat fitrah sama nggak saat membelanjakan harta jalan Allah? Ya sama. Zakat fitrah itu
sebenarnya ya nggak ada sih ulama yang menyebutnya pajak kehidupan 1 tahun. Tapi itu nikmat hidup yang Allah berikan dalam 1 tahun sih. Bukan dalam 1 tahun sih, karena setiap anak yang lahir di bulan Ramadan, misalnya tanggal 27 Ramadan, dia ada kehidupan, maka juga wajib dikeluarkan zakat fitrah. Setiap orang yang memiliki jiwa. Dan itu nggak seberapa. Ya mudah-mudahan ya nggak seberapa, karena saya yakin kalau di sini nggak pernah lah dapur itu kosong dari makanan lah ya. Misalnya ada terus gitu ya, beras ada, kemudian gas juga ada, gula ada, garam ada, lauk juga ada, insya Allah nggak ada yang mengalami benar-benar kosong dari makanan di dapur, itu nggak ada, insya Allah. Artinya nikmat Allah sudah begitu banyak kita terima. Makanya kan Nabi itu mengatakan orang yang paling bahagia adalah orang yang punya makanan pada hari itu. Al-ghaniyu man kana lahu qutu yaumihi. Orang yang kaya adalah orang yang memiliki makanan pada hari itu. Besoknya nggak tahu ada makanan atau enggak, tapi pada hari itu dia punya makanan, kata Nabi, dia adalah orang yang kaya pada saat itu. Kalau saya memahaminya, ya kita bersyukur saat kita nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa, cuman ada makanan sedikit, itu maksud Nabi untuk kita pandai bersyukur. Dan kita di Indonesia ya alhamdulillah ya nggak ada orang tetangga nyeruduk datang ke rumah minta beras. Kira-kira ada nggak Pak? Kan kiri datang nyeruduk ke rumah minta tolong, minta beras ya Pak, saya nggak punya beras. Hah? Kalau pinjam ada Pak ya? Pinjam di warung gitu. Artinya masyarakat kita secara ekonomi ya masih alhamdulillah lah, walaupun dengan segala kurangannya gitu ya. Nah itu kembali lagi bahwa zakat fitrah itu ya seperti ya kalau tadi boleh saya bahasakan ya pajak dari Allah memberikan kehidupan kita. Setiap saat kita ketemu Ramadan, keluarkan zakat fitrah, keluarkan zakat fitrah. Bahkan dia jadi di antara sebab amalan itu diterima, amal Ramadan itu diterima, dan dia tidak mengambang di langit, tidak sampai kecuali dia telah membayarkan zakat fitrah. Jadi Allah ingin mengiming-imingi hamba itu ya. Kan ada orang yang dikedipin aja ngerti. Nah, ada juga orang manusia yang harus dikasih bahasa itu dengan hitung-hitungan gitu ya. Dan bisa jadi kenapa ayat itu wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah akan melipat gandakan kepada orang-orang yang dia kehendaki, lebih dari itu. Allah itu wasi', Allah itu sangat luas, alim dan maha mengetahui. Itu di antara firman Allah yang berkaitan dengan kita membelanjakan harta kita Allah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, dengan jaminan yang kita menempatkan terhadap zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Ya. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain,
innalladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, ayat ini langsung Allah sebutkan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalanku pada waktu malam hari, siang hari, sirran wa alaniyatan, baik dia dilakukan secara diam-diam atau terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka itu ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Plusnya di dalam ayat ini wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. La khaufun ini wala yahzanun wala hum yahzanun ini itu nanti di yaumil qiyamah. Jadi orang-orang yang dengan ciri-ciri tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa anak muda sekarang, anti takut dan anti sedih di hari kiamat. Iya. Kalau kita menginginkan sekali lagi anti takut dan sedih di hari kiamat di padang mahsyar nanti, ya ambil ciri-ciri di atas. Yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan. Jadi orang yang berhasil, hamba Allah yang berhasil melewati ujian. Ujiannya apa? Desain Allah terhadap manusia itu sendiri. Apa itu? Lihubbil khairi lasyadid. Dia itu sangat cinta dengan harta. Kemudian Allah hiasi manusia itu cinta dengan syahwat atau cinta kepada nisa, kepada wanita dan semuanya, emas, perak, kendaraan yang mewah dan yang lainnya. Dan dia berhasil melewati itu. Diambil sebagiannya, kemudian dia tempatkan hartanya itu di jalan Allah. Di titik itulah sebenarnya dia bisa menyelesaikan esai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam potongan hadis sebutkan as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah tanda bukti. Bukti apa? Bukti dari keimanan seseorang. Karena yang dia lihat berkurang, tapi gaibnya, keimanan terhadap gaibnya bertambah. Secara materi terlihat kurang, tapi iman dia, iman hamba ini mengatakan tidak berkurang. Insya Allah Allah ganti dengan 700 kali lipat. Nggak cukup dengan itu aja. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, salasatun uqsimu alaihinna wa uhadditsukum hadisan fahfadhuha. Ada 3 hal yang penting yang tidak ada Nabi itu berqasam, bersumpah terhadap 3 urusan ini, kata Nabi. Maka hafalkanlah 3 urusan ini. Apa itu? Pertama yang disebut adalah manaqason malu min shadaqatin. Nabi itu bersumpah, uqsimu alaihinna wa uhadditsukum hadisan fahfadhuha. Nabi juga mengatakan hafal itu. Kalau saya bahasain, jadi tadaburi sampai dia masuk ke dalam hati kita, masuk menjadi sebuah keyakinan.
Apa itu kata Nabi? Satu yang pertama adalah manaqasal malu. Hartamu tuh enggak bakal berkurang, kata Nabi. Ini baginda Nabi Muhammad SAW yang berkata, hartamu tidak akan berkurang, hartamu tidak akan berkurang, hartamu tidak akan berkurang. Min shadaqatin, hanya karena kamu keluarkan untuk sedekah dan zakat. Gitu. Jadi nggak cukup dari keyakinan Allah sudah kasih gambaran seperti itu, kemudian di Rasul melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW sampai beliau bersumpah terhadap urusan ini, yakin hartamu tidak akan berkurang karena kamu keluarkan, hanya karena kamu keluarkan untuk dari zakat saja. Kau mudah-mudahan jadi pegangan kita semua, gitu ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi karena tadi sudah saya sampaikan desain manusia itu cinta pada harta. Banyak ayat-ayat yang menggambarkan betapa Allah membuat manusia itu memang ya cinta. Ya, kenapa Allah juga sebut dengan al-malu? Karena memang secara bahasa dari kata mala yamilu yang artinya condong, cenderung gitu ya. Al-malu artinya adalah sesuatu yang disukai, dicintai. Gitu. Namanya mal, sesuatu yang disukai, cintai. Karena ini hal yang juga kadang jadi sebab pertengkaran, permusuhan, mungkin bahkan perperangan, maka untuk menjaga harta hifzul mal, ada firman Allah yang mengatakan khudh ya Muhammad, ambillah wahai Muhammad, khudh min amwalihim, ambillah wahai Muhammad dari harta-harta mereka. Karena bisa jadi nggak mempan itu dengan ayat, nggak mempan dengan hadis, nggak mempan. Gitu ya. Harus ada kekuatan yang lain, gitu ya. Dan ya kita sih alhamdulillah bersyukur ya Pak ya, di mana-mana instansi sekarang sudah langsung menarik ya zakat potong gitu ya, zakat profesinya gitu ya. Walaupun saya tahu mungkin ada yang belum sampai nisabnya gitu ya. Iya, itu diniatkan sedekah membersihkan harta-harta yang lain. Ya, itu kan bagian dari implementasi dari khudz min amwalin. Khudz ya Muhammad min amwalin nas. Ambil wahai Muhammad, ambillah wahai Muhammad. Itu al-amr, perintah. Ambillah wahai Muhammad dari harta-harta mereka, shadaqatan tutahhiru, zakat yang mensucikan diri mereka, tutahhiru wa tuzakkihim biha. Bukan saja mensucikan loh Bapak Ibu ya. Tuzakkihim itu menumbuhkan sebenarnya harta mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Selain mensucikan harta, tapi menumbuhkan, mensucikan dan menumbuhkan harta gitu ya. Menambah maksud saya. Biar dia tumbuh tambah uangnya, biar tambah hartanya. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum, gitu ya. Ya, salawat doa Nabi itu membawa ketenangan bagi para sahabatnya. Hingga Allah harus mengatakan demikian karena ada sahabat-sahabat pada zaman yang tidak mau bayar zakat gitu. Yang enggak. Dan kita pernah dapat cerita tentang sahabiat yang walaupun namanya ini diperdebatkan oleh para ulama hadis gitu ya, tapi cerita ini masyhur
yang di awalnya dia sholat berjamaah, zuhur ada nanti asar nggak ada, maghrib ada nanti isya nggak ada, subuh ada nanti zuhur nggak ada. Kenapa? Karena gantian, katanya nggak ada pakaian. Kemudian Nabi dia berdoa, minta doakan kepada Nabi agar dia dibukakan pintu rezeki. Setelah didoakan, Allah bukakan pintu rezeki itu nggak sedikit, tumpah-tumpah gitu ya. Setelah dia kaya raya malah nggak sama sekali ke masjid. Nggak sama sekali ke masjid. Kemudian ditagih zakatnya nggak mau ngebayar, nggak mau ngebayar. Itu masyhur cerita itu. Artinya di zaman kenabian juga ada yang begitu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bicara tentang fikih zakat di sini, lebih kepada mengingatkan diri saya dan seluruh hadirin dan hadirat tentang pertama, syariah ibadah maliyah itu selain tadi kaitan dengan kewajiban kita, kenapa kita harus menyisihkan sedikit untuk jalan Allah. Kita tahu bahwa Allah dan Rasulnya ingin agar nggak boleh harta itu hanya dikuasai oleh hanya segelintir orang lainnya. Kaila takuna dulatan bainal aghniyain. Berbahaya kalau harta itu hanya dimiliki oleh segelintir orang saja, gitu ya. Karena cenderung nanti akan cenderung kezalimannya itu lebih tinggi cenderungnya. Sehingga itu dengan kita berbagi, artinya kita juga memberikan kesempatan untuk mereka yang Allah sempitkan rezekinya. Memang ada hamba-hamba Allah yang Allah sempitkan rezeki itu, memang ada. Ya, ujian bagi dia adalah kesabaran sama keikhlasan, gitu ya. Tapi bagi orang-orang kaya kan diuji untuk bisa berbagi. Dia ujiannya karena dia cinta banget, desainnya cinta harta. Setelah itu dia harus berbagi. Ujiannya memang itu, gitu ya. Tapi saat dia berbagi, artinya orang-orang yang mampu ini memberikan support kepada mereka yang tidak mampu untuk bisa menopang ibadah juga. Jadi nilai-nilai positifnya saya kira banyak, bukan hanya itu ya. Kemudian mungkin yang terakhir sebelum nanti kalau ada diskusi tanya jawab berkaitan dengan seputaran fikih fikih zakat ya. Walaupun nanti kalau ada pertanyaan saya nggak bisa jawab, saya mohon maaf ya, karena memang bukan semuanya tahu gitu ya. Mudah-mudahan nanti jadi saya belajar lagi kalau nanti ada pertanyaan saya tidak bisa menjawab. Terakhir mungkin pertama saya mulai dari ancaman orang-orang yang tidak mau membayar zakat ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, bahwasannya dicerita berkaitan dengan orang-orang rahib. Rahib itu pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Walaupun bisa juga terjadi kepada orang-orang yang latar belakangnya syariah ya, mungkin terjadi ya. Bahwa di antara mereka para rahib ahlu ibadah di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, banyak memakan harta orang lain dengan cara yang batil.
Itu pertama. Kemudian wayasudduna an sabillah, kan kemudian dia mencegah orang itu dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara. Kemudian walladzina yaknizuna dzahab, dan orang-orang yang menumpuk harta. Yaknizun itu kanzun, kalau nanti kalau mungkin belajar bahasa Arab, kanzun atau zakatul kunuz itu kan harta zakat dari harta karun. Yaknizuna itu artinya menumpuk harta, gitu ya. Layaknya kalau kita mungkin di dalam visual kita itu melihat harta karun, harta yang tumpuk-tumpuk gitu, banyak emas gitu ya, disimpan sengaja. Ya zunnuna annahum, ya mereka mengira bahwa itu akan selama-lamanya, gitu ya. Yaknizuna dzahab wal fiddah, emas, perak ditumpuk-tumpuk, dihitung-hitungnya. Yaknizuna dzahab wal fiddata wala yunfiqun, tapi yang bukan, yang mazmumnya itu, yang tercelanya itu bukan dia mengumpulkan emas dan perak. Bisa saja Allah limpahkan harta orang, satu hamba banyak rezeki, dia bingung ini uang mau dikemanain. Kalau di tabungan kadang-kadang hilang begitu saja, udahlah saya beli emas, gitu ya. Tetap kan dia hasilnya dibeli emas, ditumpuk, emasnya disimpan. Yang mazmum, yang tercela itu wala yunfiquna fi sabilillah, dia nggak mau membelanjakan sebagiannya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira kepada sifat atau kepada ciri orang ini dengan adab yang pedih. Nah, di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, inna min sahibi zahabi wal fiddati walam yuaddi minha haqqaha illa ata yaumal qiyamati suffihat min safaih min nari jahannam fa uhmiya ala nari jahannam summa tukwa biha janbuhu wa janibuhu wa zahruhu. Ini penjelasan, di antara penjelasan yang ada dalam ayat ini, bahwa nanti ada di yaumul qiyamah itu para pemilik yang memiliki emas dan perak, tapi dia tidak memenuhi hak nafkahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia nanti datang di hari kiamat, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala suffihat min safaih nari jahannam. Nanti disediakan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, lempengan yang Allah panaskan itu dari neraka jahanam. Fatuqwa biha, kemudian digosokkan, nanti udah panas gitu ditempelkan ke dahinya, lambung dan punggungnya. Kullama baridat u'idat lahu. Jadi sampai itu nanti lempeng yang panas itu dingin, kemudian u'idalahu, kembali lagi dilakukan, disiksa seperti itu. Kayaumin miqdaru khamsina alfasana. Begitulah disiksa, panjangnya itu satu hari di sana itu seperti 50.000 tahun yang kamu hitung di dunia. Kalau ya lempengan itu berarti ya bisa dari batu, bisa Allah yakhluqu ma yasha, ya saya nggak tahu apa gitu ya. Itu hadis yang mungkin paling mengerikan bagi kita yang seorang muslim yang tidak mau mengeluarkan sedikit. Saat itu kan ini ya, itu kan yang punya emas sama perak sakit, kita mau punya sakit gitu ya.
Ya kalau bapak nggak mau mengeluarkan zakat fitrah ya sama aja. Ya memang bagi mereka, nasnya memang jelasnya bagi mereka. Gitu. Ya, penekanan ini pada orang-orang yang benar-benar ya kaya dalam pandangan syariat itu kan, kalau dia memiliki emas ya sudah di 83 gram. Dia menyimpan bukan untuk perhiasan, sudah sampai 1 tahun, nah dia keluarkan, gitu kan. Kemudian kalau sekarang kan sudah modern ya, ada yang mengkiaskan gaji karyawan itu di angka 8 juta ya. Kurang dari 8 juta itu sudah kena 2,5%-nya, dikiaskan dari hasil pertanian dan yang lain. Kalau biar kita nggak terlalu ribet dalam menghitung-hitung zakat, yang praktis itu yang sudah ditelaah oleh mereka yang konsen di bidang zakatnya, khusus diambil zakat baik kelas yang ada di Lampung ya, kan banyak itu bisa jadi rujukan bagaimana kita cara menghitung zakat profesi, perdagangan, emas, perak gitu ya, atau kalau bapak ibu punya peternakan dan yang lainnya, itu bisa dirujuk ke sana. Saya kira itu cukup bagi kita untuk bisa jadi rujukan gitu ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dari mulai sifat manusia, kemudian Allah memotivasi hamba-hambanya dalam ayat, dalam hadis. Kemudian Allah juga mengancam orang-orang yang tidak mau sedikit melepaskan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua dan kita semakin yakin dan mau lebih banyak memberikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup pada kesempatan siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Semoga yang sebentar ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ada tanya jawab ya? Saya kembalikan dulu kepada moderator. Terima kasih Pak Ustadz yang telah menguraikan kaitannya dengan pentingnya berzakat, berikut juga ancamannya ataupun juga bahayanya bagi orang-orang yang meninggalkan zakat. Baiklah Bapak Ibu, barangkali masih ada waktu, barangkali dalam yang tadi ada hal-hal yang belum tersampaikan atau mungkin belum paham ya, untuk penegasan terkait dengan amalia zakat fitrah, zakat mal dan sedekah infak dan sebagainya. Kami buka tanya jawab untuk teman pertama. Kami persilahkan 3 penanya. Kami persilahkan dari ibu-ibu ya. Kami persilahkan dari ibu-ibu terlebih dahulu ya. Ini agak yang dipegang ini. Pegang bawahnya aja. Ya, pegang bawahnya aja, jangan pegang ininya. Apa nanti jempolnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang bawahnya aja gitu San. Bawahnya aja pegang. Ah itu. Udah gitu aja. Terus ke bawah. San. San begini aja. Nanti kalau Ini gimana nih? Singkat aja Pak Ustadz, kita kan sudah menerima gaji, kemudian kita sudah setiap bulannya membayar 2,5% dari
gaji tersebut yang kita terima. Kemudian uang itu kita simpan. Dalam setahun kita juga harus membayar zakat mal ya Ustadz ya. Nah, apakah boleh kita niatkan zakat mal itu kita berikan kepada saudara-saudara kita pada saat bagi THR gitu Pak Ustadz, di keluarga, di saudara jauh yang mungkin memang membutuhkan. Yang kedua terkait dengan harta kita, misalnya rumah yang ditunggu maupun rumah di luar yang kita tunggu, maksudnya kita sewakan, atau rumah yang tidak kita tunggu. Apakah zakat malnya itu kita bayarkan berdasarkan harga apa ya, harga jual rumahnya, atau kalau di kontrak mungkin apakah juga dari nilai kontrakan yang kita terima? Mungkin itu Pak Ustadz, terima kasih. Ini ada lagi. Terima kasih Bu Sandaria atas pertanyaannya, ada 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk kali ini saya ingin bertanya Pak Ustadz, boleh nggak sih orang yang memiliki hutang atau sedang terlilit hutang itu ikut membayar zakat fitrah terutama? Terus yang kedua, boleh nggak sih kalau bayar zakat itu menggunakan uang hasil berhutang? Terus yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab terhadap zakat fitrah perempuan, terutama ketika dia masih berstatus sebagai anak ataupun ketika dia sudah menjadi istri? Terima kasih. 3 ya. Terima kasih. Sebelum lupa mungkin, walaupun baru 2 orang tapi pertanyaannya ada 3 item ya. Mungkin mengulas ya Pak Ustadz. Yang pertama, zakat, pemberian zakat kepada sanak famili dan saudara, dikumpulkan THR lah. Yang kedua terkait dengan harta mal ya, dalam itu mungkin yang punya kontrakan rumah dan sebagainya, harta dan sebagainya. Terus yang ketiga dari Ibu siapa tadi? Oh Riso ya, saudari Rizki, dari Rizki ya, yang berhutang gitu kan, bolehkah dari hasil hutang itu kita membayar zakat? Kemudian yang ketiga yaitu 5 ya, kewajiban siapa yang membayar zakat bagi para perempuannya atau istri ya, barangkali itu Pak Ustadz. Makasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kadang yang jadi patokan bagi kita saat Allah kasihkan rezeki, di antara sifat harta yang jadi objek dizakati itu adalah mempunyai sifat an-numu wal barokah gitu ya. Harta itu menurut Ibu tumbuh atau tidak? Makin tinggi enggak hartanya? Atau makin tinggi enggak nilainya? Itu jadi salah satu ciri objek dari zakat itu sendiri. Silakan Ibu nanti ini ya. Kalau ditanya, saya punya kontrakan. Kalau kontrakan itu yang tumbuh itu apa? Yang menghasilkan adalah dari sewanya. Ya, itu pertama. Kemudian apalagi tuh yang tumbuh dari, karena kos-kosan itu kalau boleh disebut adalah sebagai, kalau dalam usaha-usaha dalam bentuk produksi, jadi adalah alat produksi dalam menghasilkan uang, keuntungan dan yang lainnya. Kalau mereka yang di dalam usaha, misalkan di usaha servis mobil, saya sampaikan kalau antum punya mesin yang itu adalah peruntukannya bagian dari efisiensi, kemudian kerja semakin semakin cepat sehingga servis semakin cepat, dan itu semakin banyak orang kesana dan mendapatkan penghasilan dari situ, maka di antara harta yang wajib dihitung adalah ya alat itu.
Gitu. Nah berarti kalau demikian bisa disimpulkan rumah kontrakan yang disewakan itu juga sesuatu yang menjadi objek zakat. Gitu. Dari sewa itu. Nah itu yang pertama. Itu jadi prinsip kita saat kita ingin ini masuk zakat nggak ya? Ya lihat aja itu harta numbuh nggak gitu ya. Kalau nggak numbuh ya enggak lah gitu ya. Makanya kalau di sini misalkan kenapa deposito masuk? Karena dia kan setiap tahun sudah jelas ya bagi hasilnya gitu ya. Ada yang 3 tahun dan 5 tahun gitu ya. Dilihat aja modalnya sudah masuk belum di angka 58 gram emas. Berapa sih 85 gram sekarang berapa? 1 gramnya dapat 1,5 bukan Bu? 1,6 kan. Sampai 1,7. Itu mah LR, kalau Mas Musa 1,6. Berarti berapa itu? 90 juta. Kalau misalkan kita mendepositkan uang 100 juta, itu sudah masuk nisabnya, lihat waktunya haulnya sudah kena, dia keluarkan zakatnya. Karena deposit sudah dipastikan ada bagi hasilnya. Termasuk juga nanti sukuk itu ya kalau ini kan sangat berharga ya, obligasi kalau ini. Kalau sekarang kan makin mudah ya untuk mendapatkan sukuknya di negara kita makin mudah gitu ya. Itu yang kalau saya mengatakan patokan harta yang dizakati ya seperti itu. Nanti kalau caranya nanti ibu bisa lihat di sosialisasi yang dikeluarkan oleh IZI, rumah zakat atau mungkin Laznas. Silakan, tuh mudah kok kita bisa. Yang susah itu saat kita rela enggak ini kita zakatin ya, ini tak usah masuk aja. Itu yang sulit malah itu Bu. Yang susah itu biar kita belok asik kita nggak kena zakat gitu ya. Padahal punya emas gitu ya. Sebulan mau selesai diniatkan untuk perhiasan misalkan sebagian gitu, ditempelin di tangan kanan kiri pakai kalung di anting gitu. Akhirnya karena kata Ustadz kalau emas yang dipakai untuk perhiasan nggak kena zakat ya, yes. Asik kata saya. Akhirnya nggak kena zakat gitu. Nah, itu yang susah, yang sulit itu ujiannya di sana malah. Kalau hitung-hitungannya mah gampang sebenarnya. Yang berat itu udah ada data, kita mau ngeluarin udah berat gitu ya. Kawan-kawan itu yang khusus pengusaha yang sukses alhamdulillah, walaupun nggak menasional, tapi setelah dihitung-hitung banyak juga saya zakatnya. Ini ya, aku mau gimana, mau disundut di neraka kan? ada kawan bisa harus ngeluarin 70 juta zakat. Banyak juga duit kamu kata saya. Itu satu prinsip. Yang kedua cara kita menghitung. Kemudian mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Kemudian orang gharim itu adalah mustahik zakat. Orang yang terlilit hutang itu adalah mereka yang berhak mendapatkan harta dari zakat. Jadi dia tidak wajib untuk membayar zakat. Kalau fitrah gimana? Kalau dia masih punya makanan di hari itu, maka baginya tetap mengeluarkan zakat fitrah. Di hari itu dia punya makanan gitu. Hah? Puasa terakhir ya berarti. Iya. Puasa terakhir Masih ada makanan. Ya, insya Allah kayaknya masih banyak makanan kalau puasa terakhir.
Oh gitu ya. Iya. Pak itu udah Kumpulin, Pak. Pak. Belum tukin kan Pak? Sudah dikumpulin. Belum tukin. Ya. Gitu. Kemudian bagaimana seorang gadis, apakah kewajibannya masih kepada orang tua? Kalau gadisnya sudah cari nafkah, ya dia belajar untuk membayar zakat fitrah sendiri gitu ya. Gitu ya. Kalau belum, ya masih ditanggung oleh orang tuanya. Gitu. Jadi kalau ya memang beda sih, beda kultur ya. Kalau di rata-rata 14 tahun itu kalau sahabiat sudah mulai menikah, sudah mulai bekerja, maka kalau kita kan di angka umur 25 ya Pak ya, 23, 27, 30 gitu. Jadi kalau udah kuliah itu kita kalau minta duit aja sama orang tua sebenarnya sudah merasa malu gitu. Sudah merasa malu. Ya itu sebenarnya isyarat harusnya dia itu udah produktif, sudah bisa menghasilkan untuk diri dia lah sendiri sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah bisa menjawab pertanyaannya. Yang pertanyaan nomor 2, yang itu apa tuh syaratnya di Saudara-saudara. Juga pertanyaannya. Masalahnya saudara itu termasuk orang yang menerima zakat. Iya. Ya kalau katukhadhu min fuqaraihim, dia tukhadhu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya kemudian diberikan kepada mereka yang tidak mampu. Yang mustahiquna lizakah itu ya ada 7 asnaf itu. Gitu ya. Lihat aja gitu ya, apakah yang ibu kasih itu memang masuk dalam kategori mustahiq lizakah atau tidak. Ustaz, maaf, mungkin saya memperjelas pertanyaan dari Ibu Sadariyah masalah yang barusan. Boleh. Maksud beliau begini, Ibu ya, kalau nggak salah tangkap saya. Setiap bulan beliau sudah dapat penghasilan, beliau sudah zakatkan. Namun dari hasil sisanya ditabungkan setiap bulannya. Nah, nanti 1 tahun itu sudah terkumpul 1 nisab lagi dari penghasilan itu. Nah, itu yang beliau jadikan untuk THR itu loh Ustaz. Sementara kan zakatnya setiap bulan sudah dikeluarkan. Oke, baik. La zakata fi malin wahid. Itu kaidah dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, sepakat mereka tidak ada zakat tidak ada 2 zakat dalam 1 harta. Artinya kalau ibu sudah mengeluarkan zakat profesinya setiap bulan, maka di akhir tahun tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau saya ngasih, ya itu bukan kewajiban ibu, itu sedekah tatawu saja yang ibu berikan kepada orang tua, anak, kerabat. Ya kalau itu boleh, ya silakan saja untuk THR atau yang lain. Sedekah. Jadi gitu, status harta itu bukan diperuntukkan Pak untuk mustahiqun alizakah. Status harta ibu yang di akhir tahun itu bukan yang harus diberikan para mustahiq zakat. Jadi boleh ibu kasih orang tua, THR ke anak tetangga, ponakan dan lain-lain. Kalau THR kan boleh ya Pak Ustaz. Untuk THR itu kan sama aja sedekah ya. Iya. Hubungannya dengan zakat gitu maksud saya. Kan apakah harus diijabkan? Misalnya kita ngasih THR tadi kan dibilang bisa aja asal dia memenuhi unsur itu gitu. Tapi dia kita bilang THR gitu. Kalau di benak saya THR itu hanya apa ya? Tunjangan dari raya bukannya ijabnya sebagai zakat gitu. Iya, kalau yang tadi kan Pak di akhir kan saya
ini bukan tadi kaidah la zakata lasna, pokoknya tidak ada 2 kali zakat dalam satu harta. Kalau kasus ibu tadi, karena setiap bulan itu sudah dipotong zakat profesinya, maka di akhir tahun setelah kumpul, ternyata kumpulnya itu masuk dalam nisab, tapi tidak boleh harta atau objek zakat yang sama tapi dikeluarkan 2 kali. Artinya kalau kasus ibu tadi, harta yang mau dikeluarkan dalam bentuk sebutannya THR ke kerabat, sepupu, ponakan, itu boleh gitu. Mau dalam bentuk menyebut THR juga boleh, karena yang wajibnya sudah dipenuhi gitu ya. Allah, saya kira cukup karena biasa. Iya, jemaatnya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa membawa wawasan dan pengetahuan bagi kita dalam rangka untuk melaksanakan ibadah zakat yang sebentar lagi akan kita tunaikan, ya, akan tunaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Puji yang telah menyampaikan materi pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan keberkahan dan tentunya ilmu yang telah kita terima akan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.